tentang tugas informatika dari guru pengajar, Ibu Desi Tambunan, dengan materi Informatika Berpikir Kritis dengan topik Budaya Hustle Culture atau Gila Kerja di Indonesia. Hustle culture adalah gaya hidup yang menormalisasi kerja terus-menerus tanpa henti. Sederhananya, ini adalah budaya yang menganggap sibuk itu keren dan istirahat itu suatu kemalasan dan dosa. Kita jadi robot yang lupa cara jadi manusia. Akar permasalahan dari topik ini yaitu yang pertama faktor iri dengan kesuksesan orang lain di media sosial. Yang kedua faktor ekonomi, di mana kita harus gila kerja demi bertahan hidup. Yang ketiga faktor rasa sungkan dan takut kehilangan muka di depan atasan. Sekarang kita akan bongkar mitos versus fakta. Yang pertama, tentang malas versus kerja keras. Pertanyaannya, kalau saya tidak bekerja, apakah saya disebut sebagai malas? Faktanya, malas adalah ketika kita memiliki energi dan waktu, tetapi kita memilih untuk tidak produktif. Sementara, hustle culture adalah ketika kita bekerja terus-menerus, tetapi tidak efektif karena kita sudah lelah maupun jenuh. Yang kedua, pernyataan tentang generasi strawberry. Pertanyaannya, mengapa orang dulu kuat-kuat, sementara remaja sekarang seakan-akan manja ketika dibahas kesehatan mental? Sebenarnya, ini perbandingan yang tidak adil. Kenapa? Karena zaman dulu tantangannya fisik, sementara generasi sekarang menghadapi tantangan informasi yang datang 100 kali lebih cepat dibanding orang tua kita. Jadi, mengakui kita lelah bukan berarti kita lemah, yang artinya bahwa kita memiliki batasan yang manusiawi. Yang ketiga, masalah mental itu lemah. Pertanyaannya, apakah karena kurang ibadah yang menyebabkan kita stres? Jadi, teman-teman, stres adalah reaksi biologis yang nyata, bukan cuma perasaan. Kenapa? Karena kalau kita dipaksa bekerja, tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol. Kalau kortisol ini numpuk, maka otak bagian depan kita akan mengecil. Dan ketika mengecil, maka akan semakin susah untuk berpikir logis. Maka dari itu, menjaga kesehatan mental bukan soal menjaga iman saja, tetapi juga menjaga fungsi otak kita supaya tetap bekerja dengan baik. Realitas dan dilema. Yang pertama, gimana kalau aku memang butuh uangnya? Lembur kan dapat uang banyak, saya tolak. Logikanya, kebutuhan ekonomi itu yang penting. Tetapi tidak salah sih, kalau lembur karena ekonomi darurat. Tapi coba kita hitung, uang lembur yang kita dapatkan sekarang, apakah itu cukup untuk membiayai kita di rumah sakit? Kalau kita sakit karena kecapean, seringkali kita. Yang kedua, zaman sekarang kan cari kerja itu susah. Bisa kerja aja udah syukur. Kenapa banyak nuntut? Logikanya, rasa syukur itu penting. Bersyukur itu wajib. Tapi bukan berarti kita diperlakukan dengan semena-mena. Kita bersyukur karena dapat pekerjaan dengan cara yang jujur dan profesional. Tapi jika kerja itu merusak kesehatan dan waktu ibadah serta waktu bersama keluarga kita, itu namanya bukan berkah, tetapi musibah. Pernyataan yang ketiga, tapi mumpung masih muda harus capek-capek dulu. Kalau sudah tua tinggal nikmati hasilnya. Salahnya di mana? Prinsip itu memang benar, tapi ada batasan. Masalahnya, banyak orang bersakit-sakit di masa muda tanpa kehilangan masa tua karena terlalu capek bekerja. Selain itu, waktu gak bisa diulang kembali. Dapat kita simpulkan bahwa apa gunanya kita punya banyak uang tetapi kita kehilangan masa tua dan masa muda. Pernyataan yang keempat, bukankah teknologi harusnya membuat kita bekerja lebih sedikit? Mengapa? Teknologi tidak digunakan untuk memberi waktu luang kepada pekerja, namun untuk meningkatkan standar ekspektasi. Selain itu, dulu kita kalau mengirim surat membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk tersampaikan. Namun sekarang kita hanya butuh dalam 1 detik. Masalahnya bukan di alat, melainkan bagaimana cara kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Adapun dampak dari gila kerja ialah yang pertama, kesehatan menurun. Kerja berlebihan dapat menyebabkan kesehatan menurun seperti stres, kelelahan, serta serangan jantung. Yang kedua, hubungan keluarga terganggu. Kerja berlebihan dapat menyebabkan hubungan keluarga terganggu karena waktu yang terbatas. Yang ketiga, produktivitas menurun. Kerja berlebihan dapat menyebabkan produktivitas menurun karena kelelahan dan stres. Cara mengatasi budaya gila kerja. Yang pertama, tetapkan batas waktu kerja yang wajar. Yang kedua, ambil waktu liburan. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan pribadi dan keluarga. Yang keempat, komunikasi dengan atasan. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa manusia bukanlah handphone, apalagi mesin. Kalau mesin aja butuh istirahat, tapi kenapa kamu yang punya perasaan malah enggak? Jadi, teman-teman, jika suatu hari nanti kalian bekerja, sekeras apapun kalian berjuang demi perusahaan, kalau kalian jatuh sakit, itu semua akan sia-sia. Kenapa? Karena perusahaan dapat mencari penggantimu dalam waktu yang singkat. Sementara, pasangan ataupun keluargamu tidak akan menunggumu selamanya di rumah sakit. Maka dari itu, berhentilah memuja kesibukan, mulailah menghargai kehidupan. Sayangi nyawamu mumpung masih ada yang mau.
Sekian dan terima kasih.